Yang ada hanya kesengajaan dan kelalaian. Jadi tidak ada istilah tidak sengaja. Maaf, tidak sengaja menginjak kaki. Maaf, tidak sengaja melukai, itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Kali ini kita akan mereview kasus mengenai Novel Baswedan, kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan. Akhir-akhir ini ramai ya dibicarakan. Sebenarnya kasusnya ini sudah lama sekali, kasusnya sudah tahun 2017, tetapi masih belum ada penuntutan ketika itu. Masih dibentuk TPF, ya, TPF tim pencari fakta untuk mencari pelaku. Plus waktu itu saksi utama, yaitu saksi korban, itu masih dalam pemulihan, pengobatan. Karena akibat penganiayaan itu, mata sebelah kanan itu tidak bisa melihat dan mata sebelah kiri itu fungsinya tinggal 50%. Jadi itu dikasih pelindung, bahkan itu ya dari wawancara dengan Pak Novel Baswedan sendiri itu diambilkan dari gigi taringnya. Jadi untuk dimasukkan ke matanya. Jadi matanya kalau nggak dikasih itu bisa turun. Nah, ini masuk penganiayaan yang berat ya, dan akibatnya dirasakan seumur hidup. Akhir-akhir ini ramai lagi dibicarakan. Jadi ramai lagi kasusnya Novel Baswedan setelah peristiwa itu terjadi tahun 2017. Sekarang ramai lagi karena pelakunya sudah ditemukan, kemudian sudah ada penyidikan dan penyelidikan, kemudian sekarang sudah di persidangan, sudah ada dakwaan tuntutan dari JPU. Ini yang dipermasalahkan sekarang ramai itu adalah tuntutan dari JPU, Jaksa Penuntut Umumnya. Nah, ini ada fakta dari tuntutan jaksa ya. Ini yang ramai dibicarakan. Jaksa mengatakan bahwa tidak ada niat atau ada istilah tidak sengaja. Nanti kita bahas apa itu niat, apa itu tidak sengaja, atau kesengajaan, atau kelalaian begitu. Kemudian dikatakan bahwa ini bukan merupakan penganiayaan berencana. Kemudian yang dipermasalahkan lagi adalah tuntutan 1 tahun penjara. Mereka ramai membicarakan itu karena tuntutannya dianggap sangat-sangat ringan dengan melihat akibat yang dirasakan oleh Novel Baswedan, yaitu kehilangan fungsi dari panca inderanya. Nah, kita bicara sekarang niat. Jadi tadi kan dibicarakan tidak ada niat untuk melukai berat, maksudnya tidak ada niat untuk melukai berat, tidak ada kesengajaan. Dikatakan itu tidak sengaja. Jadi sekarang kita bicarakan niat itu apa. Misalkan saya akan sholat, saya berniat untuk sholat. Ketika saya berniat untuk sholat, saya mempersiapkan diri untuk melakukan sholat tersebut. Ya, jadi untuk sholat tersebut saya harus mengambil air wudhu. Saya mengambil air wudhu, kemudian saya menyiapkan sajadah dan saya mengenakan mukena. Ya, jadi sebelum saya wudhu itu ada niat di dalam hati saya ada niat. Saya akan melaksanakan sholat, begitu. Nah, niat ini kalau dibarengi dengan wudhu dan dengan persiapan untuk melakukan sholat, dengan wudhu, kemudian mengambil sajadah dan menggunakan atau mengenakan mukena, maka saya bersengaja untuk sholat. Jadi niat yang ada dalam hati sudah saya praktekkan dan saya melaksanakan sholat.
Ini sama dengan pendapatnya Mulyatno. Jadi Mulyatno ketika saya membicarakan masalah percobaan, Mulyatno mengatakan bahwa niat itu menjadi bentuk kesengajaan apabila sudah ada permulaan pelaksanaan. Seperti tadi yang saya contohkan, saya akan melakukan sholat, maka saya harus wudhu dan saya menyiapkan sajadah dan kemudian saya mengenakan mukena. Itu. Niat saya bukan hanya di dalam hati, tetapi sudah saya laksanakan secara objektif. Dalam hukum pidana juga demikian ya. Saya kembali ke sini. Nah, niat ini dikatakan mens rea, yaitu sesuatu yang ada di dalam batin manusia. Jadi niat ini tidak akan menjadikan masalah hukum ya. Tidak akan menjadikan masalah hukum apabila tidak dibarengi dengan actus reus atau tindakan nyatanya. Hukum pidana tidak akan mempermasalahkan itu kalau itu hanya dalam hati saja. Tetapi kalau mens rea itu sudah dibarengi dengan actus reus atau sudah dibarengi dengan perbuatan, maka itu menjadi sesuatu kesengajaan yang harus diberikan sanksi. Sama dengan saya contohkan sholat tadi. Apabila saya niat saja tetapi saya masih tiduran, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai niat dalam arti kesengajaan. Itu mens rea. Nah, dalam kasusnya Novel Baswedan, ya, dari kronologi peristiwanya, itu si pelaku sudah membawa, jadi kita kesampingkan dulu masalah-masalah politisnya ya, dia sudah membawa air keras itu. Kemudian dia sudah mengajak teman. Dan dia sudah mengintai, sudah tahu kebiasaan Novel Baswedan. Jadi subuh ke masjid dia sudah tahu itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dengan mudah melaksanakan niatnya tadi. Jadi bisa dinilai itu merupakan kesengajaan atau tidak. Saya akan tidur, atau saya ingin tidur, atau saya berniat akan tidur, tetapi saya masih di kamar mandi. Apakah saya akan tidur di kamar mandi? Jadi kalau saya berniat untuk tidur, saya akan masuk ke kamar, kemudian saya membawa bantal. Jadi saya menyiapkan bantal dan saya menyiapkan guling. Gitu ya. Intinya begitu. Mens rea ada di dalam hati atau ada di dalam pikiran. Dalam hukum istilah Anglo-Saxon-nya biasanya guilty mind. Jadi ada masalah dengan ada hubungannya dengan unsur kesalahan. Atau guilty mind. Kita lanjutkan kesengajaan. Jadi kalau kita bicara tadi saya bicara mengenai guilty mind ya, atau kesalahan. Nah, kesalahan ini ada dua. Ada kesengajaan, ada kelalaian. Apa sih kesengajaan itu? Tadi kita sudah bicara niat, kemudian kesengajaan. Kesengajaan itu kalau menurut MVT, menurut Memory Van Lifting, kesengajaan itu adalah willens and wetens. Willens itu artinya menghendaki apa yang akan dilakukan, kemudian wetens itu adalah mengetahui apa akibatnya. Nah, apakah si pelaku tadi itu tidak menghendaki? Kalau pelaku tadi tidak menghendaki yang dilakukan, itu berarti tidak ada kesengajaan. Yang perlu diingat bahwa dalam hukum pidana tidak ada istilah tidak sengaja. Ya, kalau kita hubungkan dengan kesalahan tadi, ya kita membicarakan mengenai kesalahan, itu yang ada hanya kesengajaan dan kelalaian. Jadi tidak ada istilah tidak sengaja. Maaf, tidak sengaja menginjak kaki. Maaf, tidak sengaja melukai, itu tidak ada. Jadi kalau orang tidak sengaja di sini berarti diartikan dia lalai. Nanti kita bicarakan kalau apakah di sini ada kelalaian kemudian menyebabkan orang lain terluka di kasusnya Novel Baswedan ini. Ya, jadi willens, saya ulangi lagi, willens adalah menghendaki. Menghendaki apa? Menghendaki perbuatannya. Kemudian wetens itu mengetahui akibatnya.
Kemudian rencana, jadi nanti bisa kita bahas apakah ini masuk rencana, ataukah ada di situ kesengajaan, ataukah kelalaian ya. Nanti kita hubungkan dengan pasalnya. Sebenarnya ada beberapa kejanggalan, tetapi ini yang kita bicarakan adalah aspek hukumnya. Kita benar-benar fokus di tentang niat, tentang kesengajaan, dan rencana yang ada dalam beberapa pasal mengenai penganiayaan. Kemudian rencana. Jaksa mengatakan bahwa ini tidak ada rencana, sehingga Novel Baswedan tidak dituntut mengenai penganiayaan berencana, tetapi penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat. Rencana itu apa sih? Rencana itu adalah tindak pidana yang dilakukan dengan rencana itu berarti antara niat dengan pelaksanaan itu ada jeda waktu. Ketika ada jeda waktu itu, seseorang bisa berpikir untuk melakukan perbuatan itu ataukah dia membatalkan. Kemudian rencana itu berarti dia bisa mempersiapkan. Misalkan untuk pembunuhan berencana dia bisa mempersiapkan racun, misalkan dia bisa mempersiapkan pisau, dia bisa mempersiapkan pistol dan lain sebagainya. Itu rencana. Nah, apakah di kasusnya Novel Baswedan ini tidak ada rencana? Ya, secara kronologisnya pelaku mengambil barang untuk melukai, yaitu air keras tadi. Kemudian dia mengajak teman. Nah, teman ini diajak untuk berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Dan itu di waktu subuh. Kan dia tidak merupakan seseorang yang selalu membawa air keras. Tapi ketika perbuatan itu akan dilakukan, dia membawa air keras itu. Dia bawa, bahkan menurut kronologisnya katanya ditaruh di dalam gelas itu supaya bisa dengan mudah untuk menyiramkan ke Novel Baswedan. Ini ada pasal-pasal mengenai penganiayaan. Jadi penganiayaan ini dalam KUHP itu diatur ini ya. Dalam KUHP ini diatur di dalam pasal 351 sampai 360. 351 itu penganiayaan biasa, kemudian sampai 360 itu penganiayaan yang dilakukan karena kelalaian. Itu kemudian ini kalau untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, buku ini menurut saya cukup bagus. Ini kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Ini penulisnya adalah Adami Hamzawi. Silakan nanti dibaca. Ada istilah luka berat. Ada istilah luka berat. Luka berat ini ada sebentar, ini istilah-istilahnya dulu ya. Ini ada luka berat, kemudian ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan ringan, kemudian ada penganiayaan berat, kemudian ada penganiayaan berat berencana. Ini sudah disusun berdasarkan penganiayaan yang paling ringan sampai yang paling berat. Sampai ini. Jadi yang sanksinya paling tinggi penganiayaan berat berencana. Nah, penganiayaan ini termasuk delik berkualifikasi ya. Delik yang ada pemberatannya. Kalau penganiayaan ini delik berkualifikasi itu bisa karena 3 hal ya. Dikualifikasikan karena perbuatannya, kemudian dikualifikasikan karena akibatnya, kemudian dikualifikasikan karena korbannya. Nah, di kasusnya Novel Baswedan ini bisa dikualifikasikan karena korbannya, ya, bisa dikatakan bahwa korbannya ini adalah seorang petugas negara yang sedang menjalankan tugasnya. Itu menurut banyak pendapat ahli hukum juga ya. Terus kemudian dikualifikasikan karena akibatnya. Nah, ini jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ini penganiayaan biasa, tetapi menimbulkan luka berat. Nah, menimbulkan luka berat. Jadi dikatakan penganiayaan berat. Tapi ini penganiayaan berat tapi tidak ke sini, tidak penganiayaan berat yang berencana.
Nah sekarang kalau penganiayaan berat itu berarti ada hubungannya dengan luka berat, karena nanti kalau penganiayaan biasa itu tidak menimbulkan luka berat. Maka di sini akan saya jelaskan. Nah kita buka mengenai luka berat ini di pasal 90. Pasal 90 KUHP itu luka berat itu berarti ini: jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Kemudian tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian. Kehilangan salah satu panca indera. Nah ini yang dialami oleh Novel Baswedan. Dia kehilangan salah satu panca inderanya, yaitu penglihatan. Yang satu tidak bisa melihat, kemudian yang kiri bisa melihat, dan itu kira-kira hanya 50% saja fungsinya. Ya, kemudian ini mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Kemudian ini ya, jadi selain kehilangan salah satu panca indera, ini juga ini tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pencaharian maksudnya. Nah ini karena tugasnya penyidik, jadi penyidik itu sebenarnya sangat butuh penglihatan untuk membaca berkas-berkas. Nah sekarang kalau hanya 50% saja, itu kan mengganggu tugasnya sehari-hari gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini, jadi yang dialami Novel Baswedan itu luka beratnya ada 2. Jadi ini tidak mampu ini, terus kemudian kehilangan salah satu panca inderanya. Nah sekarang kita bicarakan mengenai penganiayaan biasa. Pasal 351, penganiayaan biasa diancam. Nah ini di dalam KUHP tidak didefinisikan ya penganiayaan biasa itu yang bagaimana. Jadi akhirnya kita kembali, jadi pada saat dibuatnya pasal ini, itu yang dinamakan penganiayaan biasa itu adalah membuat seseorang itu terluka. Membuat seseorang itu terluka atau melukai kesehatan. Nah, membuat seseorang terluka, tetapi di sini di pasal 2-nya ada mengakibatkan luka berat. Nah, luka berat ini sudah ada istilahnya sudah ditentukan secara limitatif di dalam pasal 90 yang dinamakan luka berat. Maka ini pasal 1-nya penganiayaan biasa itu berarti selain luka berat. Jadi penganiayaan biasa ini mengakibatkan luka berat yang ayat 2-nya. Kemudian ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Kemudian penganiayaan berencana. Ini pasal 353. Nanti bisa disimpulkan sendiri sebenarnya kasusnya Novel Baswedan ini masuk ke pasal berapa? 351 ayat 2, 353 ataukah 355. Ayat 1, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya, ini dengan rencana tadi sudah kita bicarakan yang namanya rencana itu apa. Kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi ini penganiayaan yang berencana, dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian mengakibatkan luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Tapi ini penganiayaan biasa, tetapi dilakukan secara berencana. Jadi penganiayaan biasa ya, bukan penganiayaan berat. Bukan penganiayaan berat berencana, tapi penganiayaan biasa dengan rencana. Ya, ini 353 ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, ini 7 tahun. Kemudian ada pasal 354. 354 ini mengenai penganiayaan berat. Ya, barang siapa sengaja melukai berat orang lain. Melukai berat ini yang bagaimana sih sebenarnya? Melukai berat ini ditujukan atau bisa dikatakan bahwa perbuatan itu, orang itu mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan luka berat.
Ya, seperti yang dikatakan atau dijelaskan dalam pasal 90 tadi. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ya. Untuk melukai berat ini biasanya orang tersebut atau pelaku itu menggunakan alat yang bisa melukai berat. Karena kalau tidak menggunakan alat, misalkan menempeleng saja, itu tidak akan melukai berat kecuali objeknya atau orang atau korbannya itu sebelumnya dia sudah menderita penyakit atau ada luka sebelum dianiaya oleh pelaku. Ya, bisa dengan pisau, kemudian bisa dengan besi misalkan, bisa dengan linggis. Kalau orang itu membawa linggis kemudian dipukulkan ke seseorang, itu tidak mungkin itu penganiayaan biasa, pasti itu penganiayaan berat, apalagi diarahkan ke kepala. Kemudian sekarang kalau orang itu membawa air apapun yang bisa merusak kesehatan seseorang atau bisa merusak mata seseorang, nah itu pasti niatnya sudah melukai berat, tidak mungkin tidak. Ya, jadi air keras, pisau, linggis, membawa gunting, membawa racun, pasti. Ya. Kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah ini penganiayaan berat ini paling lama 8 tahun. Tapi penganiayaan berat ini tidak direncanakan. Misalkan ada seseorang yang cekcok begitu ya, cekcok terus kemudian salah satunya emosi, dia mengambil, yang kebetulan dia bawa pisau, dia mengambil pisau kemudian menusukkan ke lawannya tadi, ke korbannya tadi. Ini jadi tidak ada rencana. Kemudian yang 355 penganiayaan berencana. Ini penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana. Maaf ya, ini keliru ini. Penganiayaan berat dan berencana. Pasal 355. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah ini pidananya 12 tahun, ini paling lama ya. Nah kalau menyebabkan kematian ini pidananya 15 tahun. Pasal 355. Jadi seharusnya kalau melihat kronologisnya novel Baswedan harusnya bisa masuk ke sini nih, penganiayaan berat dilakukan dengan rencana. Novel Baswedan kemarin juga mengatakan itu. Ini adalah level penganiayaan yang tertinggi. Jadi penganiayaan berat dilakukan dengan berencana. Itu. Jadi level tertinggi. Seperti misalkan ada seseorang yang akan membunuh gitu. Nah, sebelum membunuh, dia persiapkan dulu. Dia membeli racun. Dia persiapkan tempatnya untuk lokus deliktinya untuk pembunuhannya. Kemudian dia memikirkan cara, bagaimana caranya dia bisa memasukkan racun tersebut dan lain sebagainya. Itu dilakukan dengan berencana. Ya, dia membawa orang naik sepeda motor. Kamu yang gonceng ya, saya nanti yang menyiapkan, yang menyiramkan air keras. Kamu pepet, Novel Baswedan, saya menyiramkan air keras. Atau ketika itu kemudian dia terpikir, oh ini ada air keras, ini bisa untuk melukai korban, bisa melukai Novel Baswedan. Tapi bagaimana caranya? Saya mengendarai sepeda motor sendiri dan menyiramkan, nggak mungkin. Maka dia mengajak orang, itu dilakukan secara berencana. Sama dengan tadi yang saya contohkan, akan membunuh seseorang, kemudian dia persiapkan. Dia akan membunuh seseorang dengan cara menggantung. Dia akan membeli peralatan untuk melaksanakan niatnya tadi. Dia membeli tali, kemudian dia membeli kursi. Bagaimana caranya dia bisa mengajak orang itu dan bagaimana caranya dia bisa menggantung orang tersebut itu sudah dipikirkan dengan matang. Apabila dia butuh bantuan, dia akan meminta bantuan orang lain untuk memegangi apa-apa supaya dia bisa menggantung orang tersebut. Nah, kalau tadi dikatakan tidak sengaja, saya tadi kan mengatakan bahwa dalam hukum pidana yang ada adalah kesengajaan dan kelalaian. Kalau dikatakan tidak sengaja, itu berarti maksudnya kelalaian.
Maksudnya kelalaian. Nah, kalau kelalaian itu ini barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ini terlalu ringan. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya. Nah, alpa itu apa sih gitu? Kalau tadi kesengajaan itu willens and wettens, jadi mengetahui, menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya. Kalau lalai itu salah satu unsurnya itu tidak ada. Jadi dia tidak ada untuk menghendaki. Jadi willensnya itu tidak ada. Tetapi dia melakukan kecerobohan. Dia melakukan kecerobohan, keteledoran sehingga mengakibatkan orang lain terluka. Nah, saya kira cukup di sini dulu review mengenai kasusnya Novel Baswedan. Kita bisa diskusi. Silakan apabila ada pertanyaan, kemudian kemungkinan ada kritikan, kemudian ada saran dan sebagainya, silakan ditulis di komen. Terima kasih masih tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.